Selamat malam, selamat datang di kanal saya. Sepak bola Indonesia kembali di persimpangan jalan kursi pelatih timnas kosong lagi, dan tekanannya luar biasa. Setelah Patrick Kluivert mundur, PSSI harus mencari sosok baru yang bukan sekadar pengganti, tapi benar-benar paham sepak bola Indonesia. Ini bukan soal nama besar saja, kita butuh pelatih yang punya visi, paham budaya, dan siap membangun fondasi kuat untuk masa depan. Pertanyaannya, apa kriteria utama pelatih timnas Indonesia berikutnya? Dalam video ini, saya akan membahas 4 syarat mutlak yang harus dimiliki pelatih baru skuad Garuda. Mari kita bedah satu persatu, demi masa depan sepak bola Indonesia. Syarat pertama, pelatih harus paham betul peta persaingan sepak bola Asia. Ini bukan hanya tentang mengetahui tim-tim besar, tetapi juga memahami kekuatan dan kelemahan setiap negara. Setiap wilayah di Asia memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi gaya bermain mereka. Asia adalah panggung utama kita. Sebelum bicara Piala Dunia, kita harus jadi kekuatan di benua sendiri. Kompetisi di Asia sangat ketat dan beragam. Dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara, setiap pertandingan adalah tantangan tersendiri. Pelatih yang hanya berbekal pengalaman Eropa akan kesulitan menghadapi dinamika unik Asia, gaya main, iklim, hingga tekanan supporter. Di Eropa, mungkin mereka terbiasa dengan cuaca dingin dan stadion yang teratur, tetapi di Asia, mereka harus siap menghadapi panas yang menyengat dan atmosfer yang sangat bersemangat. Ia harus tahu cara menghadapi pressing Jepang, membongkar pertahanan Timur Tengah, dan meladeni agresivitas tim Asia Tenggara. Setiap wilayah memiliki gaya bermain yang berbeda, dan pelatih harus bisa menyesuaikan strategi mereka untuk setiap pertandingan. Pengetahuan ini tak cukup dari buku, harus dari pengalaman nyata. Menghadapi situasi di lapangan, merasakan tekanan pertandingan, dan belajar dari setiap kekalahan dan kemenangan adalah kunci untuk memahami sepak bola Asia. Pengalaman melatih di Asia, baik klub maupun timnas, jadi nilai tambah besar. Pelatih yang pernah bekerja di Asia akan lebih siap menghadapi tantangan yang ada, karena mereka sudah mengenal medan dan tahu apa yang diharapkan. Ia harus tahu tantangan logistik, perjalanan jauh, dan atmosfer stadion-stadion Asia. Perjalanan yang panjang dan melelahkan bisa mempengaruhi performa tim, dan pelatih harus bisa mengatur jadwal dan strategi untuk mengatasi hal ini. Banyak negara Asia sukses saat dilatih pelatih yang paham konteks lokal, bukan sekadar membawa sistem asing. Pelatih yang bisa menggabungkan pengetahuan mereka dengan budaya lokal akan lebih berhasil dalam membangun tim yang kuat. Siapapun pelatihnya, ia harus bisa memaparkan analisis mendalam tentang kekuatan dan kelemahan tim-tim Asia. Analisis ini harus didasarkan pada data yang akurat dan pengalaman langsung di lapangan. Tanpa pemahaman ini, sehebat apapun CV-nya, ia akan kesulitan membawa timnas melangkah jauh. Pengalaman dan pengetahuan tentang sepak bola Asia adalah kunci untuk sukses di tingkat internasional. PSSI harus menjadikan pemahaman Asia sebagai saringan utama dalam seleksi. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pelatih yang dipilih benar-benar siap untuk tantangan yang ada. Dalam wawancara, visi dan strategi menaklukkan Asia harus jadi pertanyaan kunci. Pelatih harus bisa menjelaskan bagaimana mereka akan membawa timnas meraih sukses di kompetisi Asia. Kita butuh ahli strategi, bukan sekadar motivator. Pelatih harus bisa merancang strategi yang efektif dan adaptif untuk setiap pertandingan. Hanya dengan pemahaman ini, timnas Garuda bisa bersaing di level Asia. Kita harus membangun tim yang kuat dan siap menghadapi segala tantangan. Inilah fondasi utama menuju mimpi besar kita. Dengan persiapan yang matang dan pemahaman yang mendalam, kita bisa meraih sukses di panggung Asia dan melangkah lebih jauh di kancah dunia. Syarat kedua, pelatih harus mengenal karakter dan potensi pemain Indonesia secara mendalam. Ini bukan hanya tentang mengetahui nama atau statistik pemain, tetapi lebih dari itu. Pelatih harus memahami mentalitas, kepribadian, dan kekuatan unik dari setiap pemain yang ada di tim. Bukan sekadar tahu nama atau statistik, tapi paham mental, kepribadian, dan kekuatan tiap pemain. Pelatih yang baik akan menghabiskan waktu untuk mengenal pemainnya secara pribadi, memahami apa yang memotivasi mereka, dan bagaimana mereka bisa memberikan performa terbaik di lapangan. Ia harus aktif menonton langsung Liga 1, membangun jaringan scouting, dan mencari talenta dari seluruh Indonesia. Menonton pertandingan secara langsung memberikan wawasan yang tidak bisa didapatkan dari rekaman video saja.
Ini juga membantu pelatih untuk melihat bagaimana pemain berinteraksi di situasi nyata. Pelatih yang proaktif akan menemukan permata tersembunyi, bukan hanya mengandalkan nama besar. Banyak pemain berbakat yang mungkin belum dikenal luas, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang jika diberikan kesempatan dan bimbingan yang tepat. Sistem permainan harus disesuaikan dengan kekuatan pemain, bukan dipaksakan. Setiap pemain memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tugas pelatih adalah merancang strategi yang memaksimalkan potensi tim secara keseluruhan. Seleksi pemain harus objektif, transparan, dan berbasis kebutuhan taktik. Proses seleksi yang adil dan terbuka akan memastikan bahwa hanya pemain terbaik yang terpilih, dan ini akan meningkatkan kepercayaan dan moral tim. Pelatih yang mengenal pemainnya akan lebih mudah membangun kepercayaan dan kekompakan tim. Kepercayaan ini adalah fondasi dari tim yang solid, di mana setiap pemain merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Sentuhan personal dan manajemen manusia jadi kunci sukses. Bukan sekadar taktik di papan tulis. Pelatih yang mampu berkomunikasi dengan baik dan menunjukkan empati akan lebih berhasil dalam membangun hubungan yang kuat dengan pemainnya. PSSI harus menguji calon pelatih seberapa dalam ia mengenal pemain Indonesia. Apa analisisnya tentang kekuatan dan kelemahan skuad saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk memastikan bahwa pelatih yang dipilih benar-benar memahami kebutuhan tim. Kita butuh pelatih yang sudah jatuh cinta pada potensi sepak bola Indonesia, bahkan sebelum kontrak ditandatangani. Pelatih yang memiliki passion dan komitmen akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan membawa tim menuju kesuksesan. Hanya dengan koneksi ini, tim bisa solid di dalam dan luar lapangan. Koneksi yang kuat antara pelatih dan pemain akan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, di mana setiap orang merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Pemain akan berjuang lebih untuk pelatih yang benar-benar peduli. Ketika pemain merasa dihargai dan didukung, mereka akan memberikan usaha ekstra di setiap pertandingan dan latihan. Inilah syarat mutlak membangun tim nasional yang kuat. Dengan pelatih yang memahami dan peduli pada pemainnya, tim nasional Indonesia bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi dan membanggakan bangsa. Syarat ketiga, pelatih timnas harus bersedia tinggal di Indonesia. Ini bukan sekadar permintaan administratif, melainkan sebuah keharusan yang menunjukkan dedikasi dan keseriusan. Ketika seorang pelatih memilih untuk menetap di tanah air, ia menanamkan akar, membangun kehidupan baru, dan menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin menjadi bagian dari perjalanan sepak bola Indonesia. Ini bukan formalitas, tapi bukti komitmen total. Tanda tangan di atas kontrak hanyalah awal, namun kehadiran fisik dan mental di Indonesia adalah bentuk nyata dari komitmen itu. Pelatih yang tinggal di sini menunjukkan bahwa ia siap menghadapi tantangan, beradaptasi dengan lingkungan, dan memberikan seluruh energinya untuk kemajuan tim nasional. Dengan berdomisili di sini, pelatih bisa memantau liga secara langsung, menyaksikan talenta muda berkembang di lapangan, dan membangun relasi erat dengan klub-klub lokal. Ia dapat memahami dinamika, gaya bermain, serta karakteristik pemain Indonesia secara lebih mendalam. Setiap akhir pekan, ia bisa hadir di stadion, merasakan atmosfer kompetisi, dan melihat sendiri potensi yang ada di seluruh penjuru negeri. Koordinasi dengan PSSI, pelatih klub, dan pengembangan pemain muda jadi lebih efektif jika pelatih ada di tempat. Diskusi, evaluasi, dan perencanaan bisa dilakukan secara langsung, tanpa hambatan jarak atau waktu. Kolaborasi yang erat ini sangat penting untuk membangun fondasi sepak bola nasional yang kuat dan berkelanjutan. Adaptasi budaya dan koneksi emosional dengan pemain, staf, dan supporter hanya bisa terbangun jika pelatih benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Ia bisa merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, memahami nilai-nilai lokal, dan membangun kepercayaan yang tulus. Hubungan ini akan memperkuat semangat tim dan menciptakan rasa kebersamaan yang tak tergantikan. Tinggal di Indonesia adalah simbol. Pelatih datang bukan sekadar bekerja, tapi membangun masa depan sepak bola nasional. Ia menjadi bagian dari komunitas, ikut merasakan suka dan duka, serta berkontribusi dalam membentuk generasi baru pesepak bola Indonesia. Kehadirannya di sini adalah pesan kuat bahwa perubahan besar dimulai dari komitmen kecil sehari-hari. Komitmen ini akan menular ke seluruh tim dan stakeholder. Keteladanan pelatih yang hadir dan terlibat langsung akan memotivasi pemain, staf,
dan seluruh ekosistem sepak bola untuk bekerja lebih keras dan berjuang bersama demi satu tujuan. PSSI juga harus mendukung adaptasi pelatih dan keluarganya di Indonesia. Memberikan fasilitas, bantuan, dan lingkungan yang ramah akan membuat pelatih dan keluarganya merasa betah, sehingga mereka bisa fokus sepenuhnya pada tugas besar yang diemban. Kita tak butuh pelatih turis yang hanya datang saat pertandingan. Kita butuh sosok yang benar-benar ingin membangun, bukan sekadar singgah. Pelatih yang hanya hadir sesaat tidak akan pernah memahami esensi dan tantangan sepak bola Indonesia. Menjadi pelatih timnas adalah pekerjaan penuh waktu, bukan sampingan. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, berinovasi, dan memperbaiki tim. Dedikasi tanpa batas inilah yang akan membawa perubahan nyata. Dengan tinggal di sini, pelatih akan merasakan suka duka bersama tim. Ia akan menjadi saksi perjuangan, kegagalan, dan keberhasilan, serta membangun ikatan emosional yang kuat dengan para pemain. Ia akan berjuang bukan karena kontrak, tapi karena cinta pada sepak bola Indonesia. Setiap kemenangan dan kekalahan akan terasa lebih bermakna, karena ia telah menjadi bagian dari keluarga besar sepak bola nasional. Inilah pelatih yang kita butuhkan untuk perubahan nyata. Seseorang yang hadir, berjuang, dan tumbuh bersama Indonesia, demi masa depan sepak bola yang lebih gemilang. Syarat terakhir, CV pelatih harus jelas, relevan, dan terbukti. Ambisi besar butuh bukti nyata, bukan sekadar nama besar atau pengalaman lama. Pengalaman melatih tim nasional, terutama yang pernah membawa tim ke turnamen besar, jadi nilai utama. Melatih timnas berbeda dengan klub, waktu terbatas, tekanan tinggi, dan harus efisien. CV harus menunjukkan progres, prestasi, dan kemampuan mengembangkan pemain muda. Hindari pelatih yang CV-nya menurun atau hanya ingin pensiun. Di Indonesia, ambisi pelatih harus sejalan dengan ambisi bangsa. Pengalaman menghadapi tim dari berbagai konfederasi juga penting. Pelatih lokal pun berhak bersaing, asalkan memenuhi standar tinggi yang sama. PSSI harus teliti, riset mendalam, dan cek rekam jejak serta karakter pelatih. Proses seleksi harus profesional. Kesalahan memilih pelatih bisa membuat kita mundur jauh. CV adalah cerminan kapabilitas. Kita sedang investasi masa depan, bukan berjudi. Pelatih baru timnas harus jadi aset berharga, bukan beban. 4 syarat tadi, paham Asia, kenal pemain, komitmen tinggal di Indonesia, dan CV teruji, adalah kompas kita. Mungkin tak ada yang sempurna, tapi standar jelas akan mengarahkan kita pada pilihan terbaik. Kursi pelatih timnas adalah kursi harapan jutaan rakyat. Keputusan di tangan PSSI, tapi suara supporter juga penting untuk mengawal proses seleksi yang transparan. Terima kasih sudah menyimak. Sekarang giliran Anda, syarat mana yang paling penting? Dan siapa pelatih ideal menurut Anda? Tulis pendapat di kolom komentar. Mari berdiskusi sehat demi masa depan Garuda. Sampai jumpa di video selanjutnya.